Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi serius atas insiden kebakaran gedung Teradron di Kemayoran. Presiden menginstruksikan ada evaluasi total agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Usai meninjau lokasi, Tito menjelaskan dirinya diminta mengkaji ulang seluruh prosedur pencegahan kebakaran, mulai dari persyaratan persetujuan bangunan gedung atau PBG hingga sertifikat layak fungsi atau SLF. Tito menyoroti belum adanya regulasi untuk pemeriksaan berkala terhadap gedung dengan risiko tinggi. Kebakaran diduga dipicu ledakan baterai drone di lantai 1, dengan seluruh korban diduga meninggal akibat paparan asap dan terbatasnya akses keluar gedung yang hanya melalui pintu depan. Hingga hari ini, proses identifikasi jenazah masih berlangsung di pos DVI RS Polri Kramat Jati. Saya hanya berasumsi bahwa ini karena Bapak Presiden sedang di Pakistan, saya yakin beliau sangat memberikan atensi karena ada jumlah korbannya. Jumlah korbannya yang tidak sedikit, 22 orang, itulah nyawa semua. Jadi kita tidak boleh sampai terulang lagi. Jangan kita beranggapan bahwa sudah selesai, nanti diam-diam setelah itu kejadian yang sama terulang. Saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur tata cara untuk pencegahan kebakaran PBBG, persetujuan bangunan gedung. Nah, salah satu syarat untuk persetujuan bangunan gedung-gedung itu adalah sertifikat layak fungsi. Hanya tidak ada regulasi untuk diperiksa secara reguler. Misalnya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau kendaraan umum kan ada uji kirnya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kebakaran hebat yang melanda sebuah gedung dan menewaskan 22 orang kembali memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus pertanyaan serius tentang bagaimana sebenarnya standar keselamatan bangunan itu sudah diterapkan serta sejauh mana pengawasan dari regulator berjalan itu setiap berapa waktu harus dilakukan ya pengawasan berkala. Betul, tidak hanya kendaraan, kalau kendaraan ada uji kir, kalau gedung sebenarnya juga harus ada pengawasan itu. Nah, tragedi ini menyoroti 2 sisi penting kebijakan publik dalam perizinan dan pengawasan gedung, serta aspek teknis keselamatan bangunan yang seharusnya melindungi masyarakat. Kita akan bahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Agus Mambagio dan Guru Besar Universitas 17 Agustus 45, Prof. Manlian Ronald A. Simanjuntak melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Agus, selamat pagi Pak Manlian. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi, Jason. Selamat pagi, Valen, Jason. Baik, terima kasih telah bergabung. Mungkin saya pertama mau ke Pak Agus dulu. Pak Agus, berangkat dari kejadian kebakaran atau insiden kebakaran di gedung Teradron ini. Kalau Pak Agus melihat sebenarnya apa yang bisa dievaluasi? Apakah standar keamanan gedungnya, standar evakuasinya masih kurang, belum sesuai dengan standar yang seharusnya? Oke, kalau teknis standar ini Pak Marlian dulu paham, karena itu urusan pergedungan ya. Nah, saya buat ini. Ini kan untuk mendirikan bangunan ada persetujuan bangun gedung atau IMB atau apalah namanya. Dan itu kan biasanya hanya bayar, kasih gambar ya. Kemudian diawasi, hanya dilihat betul dibangun, speknya sama atau tidak. Tapi tidak dilihat lagi rincinya. Gedung 4 lantai itu untuk berapa orang di situ maksimum misalnya. Apakah sprinkle air pemadam kebakaran itu berjalan atau tidak. Kemudian ada berapa apar yang tersedia di setiap lantai itu ada tidak. Kan semua itu harus dicek. Kemudian karena itu hanya 4 gedung, apakah keluarnya itu ada lift apa saya nggak tahu. Apakah itu hanya satu-satunya tangga? Nanti Pak Marlian bisa jelaskan soal keamanan gedung. Tapi sekali lagi sertifikat layak fungsi itu ya sepertinya tidak ada pemeriksaannya. Kita tahulah semua yang namanya sertifikat itu untuk dapatnya asal bayar Anda beres. Dilihat tidak, kalau dicek ya harus bayar. Itulah kurang lebih. Ini ciri-ciri negara korup ya seperti ini. Yang ini akan sulit sekali kalau kita tidak serius. Ini sudah presiden langsung, artinya harus serius. Itu dari saya. Oke, bicara soal sertifikat layak fungsi SLF, kita bisa lihat kemarin, saya mau ke Pak Manlian, itu pada saat terjadi kebakaran, ada video amatir memperlihatkan ada ibu-ibu yang kemudian berusaha untuk keluar dari bagian atap. Jadi naik ke atap bagian atas dari gedung itu pada saat terjadi kebakaran.
apakah harusnya jalur evakuasi kalau terjadi kebakaran itu ke atas atau harusnya ke bawah sebenarnya Pak Manlian? Iya, jadi Valen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desain bangunan gedung ini, sekali lagi saya tekankan, itu berawal dari 3 lantai. Kemudian bertumbuh menjadi 7 lantai. Ini awal ya, penambahan risiko. Saya ulangi kembali kepada beberapa media. Bicara SLF yang tadi Pak Agus sampaikan, ini juga harus dicermati terhadap hal itu. Yang kedua, urusan keselamatan terhadap bahaya kebakaran itu bicara sistem proteksi dan usaha manusia untuk menyelamatkan. Nah, sistem proteksinya baik aktif maupun pasif, itu pastinya tidak mampu lagi merespon karena ada penambahan risiko dari jumlah lantai. Dan saya menekankan kembali bahwa ini unconventional fire hazard. Kenapa? Karena ada potensi bahaya bahan yang mudah terbakar, yaitu baterai litium yang ada di dalam bangunan gedung. Nah, sementara fungsi bangunan gedung ini adalah untuk tempat bekerja. Tidak ada potensi bahaya yang mudah terbakar. Nah, ini ada baterai di sana. Diletakkan pula di titik utama area penyelamatan di lantai dasar, lantai 1. Ya, kalau kita lihat desainnya, di lantai paling atas itu bukan tempat untuk menyelamatkan diri itu. Manusia terjebak karena di lantai dasar yaitu asap. Bahwa fire skenario kita ada panas, ada asap, bukan langsung api. Manusianya mati lemas di lantai 3, 4, tidak mampu lagi turun, dia lari ke atas. Nah, terhadap hal ini saya setuju perlu ada area penyelamatan, tergantung fungsinya ya Pak Len. Nah, di sini ada keunikan bahwa berubah fungsi, bertambah risiko tanpa perencanaan yang tepat dan benar. Nah, ini masukan bagi pemerintah daerah. Kami di pemerintah pusat mencermati ini. Dan kita belum, Pak Agus, Bapak dan Ibu sekalian, kita belum punya building code. Masih mengacu kepada peraturan Menteri PUPR. Ini momentum, ya Valen, yang sangat baik untuk memastikan building code terhadap fire safety itu clear. Karena undang-undang bangunan gedung kita masih mengatur terhadap petir. Nah, ini sudah bertumbuh teknologinya dari electrical menjadi baterai, litium pula yang kapasitasnya tinggi dan ringan, tapi sangat sensitif begitu. Dan kebijakan kita, peraturan daerah bangunan gedung, peraturan daerah mengenai kebakaran di Jakarta nomor 8 tahun 2008 sudah jadul, tidak mampu merespon pertumbuhan teknologi dan masyarakat sosial seperti yang Pak Agus sampaikan. Jadi ini ada juga perubahan budaya di sini. Dan ini budaya ini tidak terjadi dalam bangunan gedung ini. Demikian, Pak Len. Pak Manlian, nanti saya usai jeda akan tanya lagi. Jadi kalau tadi Pak Manlian bilang harus ada perencanaan. Kan kalau di gedung itu ada dulu namanya IMB, sekarang PBG. Nah, dalam PBG supaya gedung itu bisa dapat PBG, standar konstruksi gedungnya harus seperti apa supaya kejadian seperti itu bisa diantisipasi begitu. Kita akan bahas Pak Manlian dan juga Pak Agus usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya sambung lagi pertanyaan ke Pak Manlian. Jadi Pak, kalau kita berbicara perencanaan gedung di SLF itu kan hanya berlakunya sekitar 5 tahun kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah Pak. Nah, kalau perencanaan gedung itu tuh apa aspek-aspek yang harus dilihat? Dan kalau melihat gedung Teradron itu apakah sudah sesuai dengan SOP-nya atau itu jauh dari standar yang seharusnya Pak Manlian? Iya, baik Mas Jason. Mari kita lihat sama-sama data yang ada. Data dari bangunan gedung yang disewa oleh Teradron Company ini. Mana SLF-nya? Fungsinya apa? Berapa lapis lantai? Kemudian tahun berapa dia dapat SLF? Kemudian ada penambahan jumlah lantai dari 3 ke 7. Ini penambah risiko. Nanti Pak Agus boleh mencermati dari perspektif konteks sosial dan masyarakat. Nah, ini menambah risiko menurut saya. Nah, dalam konteks SLF, untuk arsitektur itu tidak mudah dari 3 ke 7. Untuk struktur ada beban mati dan beban hidup. Nah, ini juga perlu diperhitungkan apakah memang ya dalam konteks perencanaan awal memang dipersiapkan untuk 7 lantai. Nah, ini harus diuji. Saya mengusulkan diujilah strukturnya ini dengan hammer test system,
dan lain-lain. Apakah memang sesuai? Jadi Pemda ini sekaligus ngecek lah ini. Dan saya usulkan juga, Jason dan Valen, pada waktu pengecekan tidak hanya bangunan gedung swasta ya, bangunan gedung pemerintah juga menurut saya perlu kita perlengkapi dan kita kawal dengan benar. Baik. Demikian, Jason. Baik, kalau gitu saya mau tanya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, kalau dari sisi kebijakan publiknya seharusnya berarti Pemda DKI Jakarta yang mengawasi kelaikan gedung ini secara berkala, begitu? Dan kalau terjadi kasus seperti ini, apa konsekuensinya, Pak? Gini, ini kan saya baru tahu kalau dari 3 jadi 7. Ya, itu dilihat juga SLF-nya dan semua perizinannya sudah beres belum. Lalu pengawasan, karena begini loh, semua soal izin ini cikal bakal korupsi. Jadi izin itu bisa dikadali dengan membayar. Dan juga pengawasan dilakukan pengawasan di lapangan tapi dibayar. Nah, ini jadi selesai. Nah, ini contoh buruknya tata kelola negara ini, khususnya di Pemprov DKI, karena ini tadi pengawasannya tidak ada dan waktu pemberian izinnya juga tolong diteliti, polisi harus mencari itu. Karena ini pidana loh, meninggal itu merubah struktur gedung, apakah sudah sesuai strukturnya, lalu ada korban. Kan waktu nambah dia mungkin waktu lantai 3 lantai ada sprinkelnya, begitu di atas ada sprinkelnya itu tidak itu. Ingat kasus di mana itu di Sidoarjo itu di mana yang pesantren itu kan Ya, juga Sidoarjo, merubah Pak. seenaknya. Ya kan? Nah, jadi ini pemilik gedung kalau itu yang pidana, yang pengelola yang menyewa juga harus dipidanakan, ini nyawa 22 orang loh. Baik, Pak Agus dan Pak Manlian, nanti saya akan tanya lagi. Ya. Kalau misalnya ini kan penyebabnya masih didalami oleh pihak kepolisian. Kalau sampai terbukti ada kelalaian dan pihak keluarga dari korban misalnya ingin menuntut, siapa yang kemudian berpotensi untuk dituntut? Apakah hanya ownernya saja, pemilik gedungnya saja, atau penyewa, atau mungkin bisa ke Pemda DKI-nya? Kita akan bahas Pak Agus dan juga Pak Manlian usai jeda headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jadi kalau ketahuan lalai, pemirsa, keluarga korban itu bisa menuntutnya kemana? Saya mau minta Pak Agus untuk jawab. Jadi bisa ke pemilik gedung, penyewa, atau justru pemerintah daerahnya, Pak Agus? Tiga-tiganya, pemilik gedung punya kesalahan bahwa dia merubah struktur bangunan. Penyewa mungkin dia, bukan mungkin ya, dia pasti tidak memberitahu lingkungan atau apa bahwa dia menyimpan bahan yang berbahaya, mudah terbakar, mudah menguap, misalnya begitu. Dan ketiga tentu Pemkot Wali Kota Jakarta Pusat itu ya, kalau saya tidak salah, karena dia tidak mengawasi. Bangunannya cuma narikin duit retribusi, duit pajak-pajak saja, tapi pengawasannya tidak ada. Jadi kalau mau menuntut ya silahkan itu tiga pihak itu yang menurut saya bertanggung jawab. Oke, nah Pak Agus, ini kan bahkan sampai Mendagri Tito Karnavian itu ikut turun tangan karena memang ada tugasnya dari Undang-Undang Ciptaker untuk mengawasi hal-hal seperti ini. Kalau seandainya di Jakarta, tadi kata Pak Agus biasanya ada praktik suka bayar lalu beres SLF-nya. Apa yang harusnya dilakukan ke Mendagri? Apa hukuman yang mungkin diberikan? Gini loh, hukuman pidana perdata itu sudah ada di kitab-kitabnya. Lakukan itu. Kita kan sangat senang memberikan izin karena itu mudah dipalak. Kita sangat senang melakukan pengawasan tapi tidak dilakukan asal bayar. Nah, hal semacam ini yang tidak boleh lagi terjadi. Saya cuma jadi curious pengen tahu itu siapa pemilik gedung dan siapa tetra ini itu siapa gitu. Ininya pemegang sahamnya. Ya kan, karena itu berpengaruh ketika terjadi pemeriksaan. Jadi sekali lagi ini harus diurus tuntas karena ini ada perintah presiden loh. Saya kalau ada perintah presiden itu agak was-was, jangan-jangan ini punya siapa ya, kan gitu. Oke, sekarang ke Pak Manlian. Jadi dari 3 stakeholder tadi begitu ya Pak ya, yang bertanggung jawab paling besar dalam kasus spesifik di kebakaran Teradron ini siapa Pak? Pemilik gedung, penyewa, atau pemerintah daerahnya? Saya mulai dengan kedatangan Bapak Menteri Dalam Negeri dulu. Ya, karena instrumen Kementerian Dalam Negeri itu ada Dinas Tata Bangunan, Dinas Lingkungan, dan khususnya Dinas Gulkarmat. Jadi dalam rangka mengoptimalkan SLF, saya mohonkan untuk Dinas Gulkarmat dioptimalkan lagi nih, ya, perannya untuk memastikan SLF itu khususnya keselamatan terhadap bahaya kebakaran lolos dari mereka. Kami membantu mereka mendukung.
supaya jelas. Yang kedua, safety awareness itu dari mana? Pemilik bangunan gedung. Waktu itu pernah ada juga di Selipi, ada penambahan Pak Agus, lantai akhirnya rontok, roboh. Jadi change order itu sering dimulai dari mana? Dari owner, pemilik bangunan gedung. Menjadi dari 3 ke 4 lantai, ke 7 lantai, siapa lain? Jadi memang safety awareness-nya, izin dan selanjutnya semua itu ada dari owner. Kedua, tenan juga harusnya memastikan taat terhadap fungsi. Jadi kalau saya sampaikan, kegagalan bangunan gedung ini adalah kegagalan fungsi bangunan gedung. Berubah fungsi dari fungsi perkantoran menjadi fungsi menyimpan B3, bahan berbahaya dan beracun. Lalu kegagalan teknis. Kenapa? Dari 3 lantai ke 7 lantai. Karena tidak memiliki sistem proteksi kebakaran yang optimal. Dan ini unconventional fire hazard. Karena adanya baterai lithium yang memiliki keunikan sebagai bahan bahaya mudah beracun. Yang ketiga, tentunya dalam hal ini SLF ini terkait dengan penyedia jasa. Kami di LPJK, perancang dan kontraktor. Kalau nggak cocok, tidak sesuai dengan kompetensinya, jangan dikerjakan, kira-kira gitu. Tetapi kontraktor kan biasanya kan mengikuti perintah. Dan ini di dalam SLF ada perancang itu. Kita cek perancangnya juga. Memastikan nggak sesuai dengan itu. Nah, kita telusuri lah dari data yang ada. Jason dan Valen. Terakhir ke Pak Agus. Pak Agus, sudah ada SLF, sudah ada PBG, izin dan segala macam. Secara undang-undang sudah jelas begitu mengatur semuanya begitu. Nah, yang jadi catatan kan adalah bagaimana implementasi untuk pengawasannya dan juga kalau kendaraan aja ada ujikirnya. Kalau gedung nih jadinya harus seperti apa Pak Agus nanti mekanismenya di lapangan untuk kemudian bisa memastikan. Berkala juga ya. Ya, begini, pertama peraturan tadi Pak Marlan sudah, beliau ahlinya, jadi sudah mengatakan bahwa sudah kadaluarsa karena perkembangan teknologi, perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Jadi itu semua direview dulu, ya kan? Nah, dari selagi mempersiapkan, yang ada itu semua tolong dicek seluruh bangunan. Kita bicara tidak hanya di Jakarta Pusat, tapi seluruh Jakarta lah. Agar semua pejabat Pemprov yang bertanggung jawab terhadap keselamatan bangunan dan sebagainya, cek sekarang sampai saya datanya masukkan ke web gitu ya, kemudian publik bisa melihat. Nah, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada harus segera diambil tindakan. Terserah mau dicabut izinnya, diruntuhkan atau diperbaiki, itu yang harus dilakukan. Baik, jadi ada yang harus dilakukan setelah ini dan harus diperiksa betul siapa yang nanti akan bertanggung jawab, apakah itu pemilik, penyewa ataupun Pemda. Dan ini jadi momentum untuk evaluasi lebih baik lagi, jangan sampai ini kejadian serupa terulang ke depannya. Pak Agus, terima kasih. Ya, karena ini perintah Presiden. Ya, ini karena perintah Presiden, jadi harus semuanya bekerja. Itu aja. Terima kasih. Pak Agus, dan terima kasih Pak Manlian Simanjuntak, Guru Besar Universitas 17 Agustus 1945 sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dari momentum ini kita juga belajar ya, ternyata nambah gedung aja dari misalnya lantai 3 jadi 7 lantai aja, itu kalau nggak ada izin, nggak ada yang jelas begitu ya, landasan hukum yang jelas, itu bisa pidana loh. Dan itu ternyata membahayakan, Jason. Jadi bukan hanya soal mengurus izin kemudian bisa bayar. Tadi kan disebut oleh Pak Agus Pambagio ya, itu bahkan sering sekali terjadi praktik bayar-membayar. Tapi itu harus dihindari karena ini menyangkut keselamatan. Betul, tapi kalau itu bisa bayar-membayar yang harusnya kita hindari, tapi kalau dalam olahraga itu nggak ada bayar-membayar. Harus sportif ya, jadi kita akan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.